Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qaili fi kitabihil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unsila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Alhamdulillah la jamina amillah wa biidnillah wa biqudratillah. Amatlah bahagia dan amatlah bangga hati kita semua, kaum muslimin, kaum muslimat, di mana saja berada di wilayah Kabupaten Bogor, atas berbagai limpahan nikmat dan karunia-Nya di tengah bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Mudah-mudahan ibadah saum yang sedang kita jalani, yang sedang kita laksanakan, itu akan memberikan cahaya Al-Quran kepada masing-masing kita. Kita semakin mendalami hikmah dan makna daripada nuzul Quran, dan kita insya Allah akan bisa menghafalnya, anak cucu kita, keturunan kita, dan insya Allah kita akan mampu mengamalkan kandungan Al-Quran. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, peringatan nuzul Quran 1444 Hijriah, sebagaimana tahun-tahun yang lalu selalu kita peringati, begitu maha pentingnya peringatan nuzul Quran, turunnya ayat suci Al-Quran, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun ke-40 dari usianya mendapatkan wahyu ilahi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril alaihissalam selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Waktu yang subhanallah sangat lama. Studi Rasulullah langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, Ruhul Amin alaihissalam. Sehingga maknanya adalah bahwa Rasulullah mantap, hebat, karena jenjang waktu yang cukup lama itu bisa menguasai isi kandungan Al-Quranul Karim, 114 surat, 30 juz, dan 6.666 ayat. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Inilah yang kita ingin ambil sebagai umatnya di dekade kini, akhir zaman, di 2023 miladi, 1444 Hijriah ini, kita akan semakin asyik dan bahagia. Juga anak keturunan kita untuk mencintai Al-Quran, untuk mampu membaca Al-Quran. Sebab tantangan zaman kini, subhanallah, yang bisa dan mau dan mampu membaca Al-Quranul Karim langka sudah. Karena mereka terkalahkan oleh medsos, oleh HP, walaupun usianya masih kecil, baru TK atau SD, ibtidaiyah. Makanya pondok-pondok pesantren itu dilarang untuk bawa HP. Yang saya tahu, khususnya yang modern dan yang salafiyah. Tujuan utama ingin mengetahui mengapa Al-Quran diturunkan. Wahyu yang pertama itu subhanallah, dari 6.666 ayat itu hanya 5 ayat. Di Gua Hira Rasulullah cukup jauh
Kalau kita naik ke kawasan Gua Hiro ketika kita ke Mekah, subhanallah cukup capek Rasulullah. Majlis ta'limnya di sana. Pagi, siang, malam. Ini kehebatan Rasulullah. Majlis ta'lim kita kan ya dekat-dekat semua. Ada mobil, ada alat transportasi, nggak jauh. Ini yang kita maknai ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menerima 5 ayat di wahyu yang pertama itu, yang dikenal dengan nama surat Al-Alaq. Al-Alaq, segumpal darah. Allah bercerita dalam kalamullah dalam surat Al-Alaq ini yang diterima oleh baginda Rasul pada wahyu yang pertama. Cerita tentang penciptaan manusia. Yang teks ayatnya lengkapnya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah olehmu ya Rasulullah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Allah yang maha menciptakan. Tapi teks ayat ini lebih spesifik, menciptakan bukan binatang, bukan alam semesta, tapi khalaqal insana min 'alaq. Allah yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Enggak banyak darah, segumpal. Enggak bercerita tentang tubuhnya kayak apa dan seterusnya. Ya Allah, subhanallah. Kita disadarkan betul lewat ayat ini bahwa Anda yang kini menjadi ya seorang yang profesional dalam bidangnya atau intelektualnya atau jabatannya, dia menjadi apa dan apa, harta benda yang sangat banyak sehingga menjadikan dia sombong untuk tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menganggap dia yang paling kaya. Ternyata Anda diciptakan hanya dari segumpal darah. Ini yang sangat kita maknai ya. Dalam sekali ini. Jadi jangan sombong. Dari segumpal darah. Bukan diciptakan dari emas, permata, tidak. Iqra wa rabbukal akram, ini yang kita sedih baca olehmu. Kita diciptakan oleh Allah untuk membaca. Membaca ya bukan semata membaca teks ayat Al-Quran yang 6.666 ayat 30 juz 114 surat itu saja, membaca fenomena alam semesta dan pengalaman-pengalaman apa saja yang kamu, hai hambaku manusia, alami. Baik yang manisnya, kita umumnya senang yang manis-manisnya kan, atau yang pahit-pahitnya, atau pahit terus, manisnya tidak, atau manis terus, ujung-ujungnya dia pahit dan seterusnya. Itu fenomena ya. Allah ciptakan insan hamba Allah itu ya mesti melewati itu. Bacalah. Dan Tuhanmu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mulia. Alladzi khalaqal insana, alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Subhanallah. Allah lah yang telah mengajarkan manusia apa yang dia belum tahu, belum ketahui, belum jelas. Dapat aja ilmunya. Seorang pedagang misalnya, pengusaha, awalnya kan hanya bayi mungil yang hanya bisa menangis kalau normal dia. Nggak bisa joget, nggak bisa dansa, tidak bisa olahraga sana sini. Tapi dengan perjalanan kehidupannya itu Allah berikan fasilitasi, nikmat kehidupan. Jadi hebat. Seorang intelektual, seorang ilmuwan, seorang teknolog, teknokrat. Ya Allah. Allah yang maha menciptakan, yang maha menakdirkan. Tidak ada kesombongan siapapun. Walaupun dia sejuta kali ingin menggapai kekayaan atau ilmu atau apa saja yang bukan di bawah petunjuk Allah, ridho Allah,
Iya, nggak bakalan nyampe. Baru sampai dekat lagi udah mau nyampe, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami adalah manusia semua milik Allah, punya Allah, dan kami semua akan kembali kepadanya. Nggak ada yang tinggal dunia terus, dunianya hancur habis kiamat, dan akan berpulang hanya kepada dua tempat, yaitu al-jannah dan an-nar, surga dan neraka. Bulan Ramadan ini kita selalu sanjungkan doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon kepadamu ridhamu dan surgamu, dan kami berlindung kepadamu ya Allah daripada bencimu dan siksa api neraka. Mudah-mudahan Ramadan 1444 Hijriah yang sedang kita jalani ini, insya Allah sampai dengan selesai, kita sehat semua ya, kita panjang umur semua ya, dapat ilmu dan petunjuk Allah melalui hidayah Al-Quran, sehingga kita akan bahagia insya Allah. Dunia yang sedang kita jalani ini, dan kita akan juga bahagia ketika kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui proses alam barzakh, kemudian alam akhirat, dan ilal jannah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.